Perkenalkan saya Fadil dari UGM, jurusan saya perikanan, Pak. Kebetulan selaras mungkin sama beberapa proker anak perikanan lainnya, Pak. Mungkin mau Iya, nanya-nanya nih, Pak, Fadil. terkait Iya, perikanan di sana. Mungkin kalau yang tadi Fikri itu langsung to the point ya, Pak. Saya mau nanya dari awal dulu aja, Pak. Mungkin kondisi iya, siap. perikanan di sana itu gimana ya, Pak? Apakah ada apa semacam kayak bantuan gitu dari dinas kepada para nelayan atau gimana gitu, Pak? Iya. Jadi gini, kalau kita begini, jadi di Dinas Perikanan Kabupaten Buru ini seperti yang tadi Ade Fadil katakan tadi, jadi kita dapat bantuan. Bantuan Ya. itu bisa melalui dana alokasi khusus DAK Oh ya. atau dia dari dana DAU. Selain itu Hmm. juga ada aspirasi dari anggota DPR RI Komisi 4. Hmm. Jadi bantuannya itu dia dalam bentuk untuk peralatan pengolahan bisa, dalam bentuk kasko dan mesin bisa, alat pancing bisa, ataupun untuk budidaya ikan. Kemudian ini Pak, kan tadi sudah ada bantuan gitu ya Pak. Mungkin masyarakat buruh khususnya yang para nelayan gitu Pak, gimana sih Pak cara nangkap ikannya gitu Pak sampai diolah sama masyarakat buruh di pesisir lainnya gitu Pak? Apakah diterapkan rantai dingin gitu Pak? Apa gimana penyimpanan dalam kapalnya Pak? Jadi begini, saya jelaskan dulu untuk penangkapan ikan. Jadi biasanya kalau di nelayan kita, terutama di sini kita punya produk unggulan itu kan tuna. Iya Pak. Jadi kalau untuk nelayan nangkap ikan itu biasanya mereka keluarnya itu setelah salat subuh, Oh baliknya ya. itu sore. Jadi nanti sebelum keluar itu malamnya itu mereka sudah siapkan peralatan perbekalan untuk melaut, kemudian mereka juga siapkan es untuk saat nangkap ikan. Jadi saat nangkap ikan di lautan, ikan Ya. langsung dipilet, langsung Iya Pak. diolah, dipilet, langsung dipilet, dipisahkan kepala dengan tulangnya, kemudian langsung diberi es, ditaruh di dalam kolbok. Oh, jadi itu udah langsung dipisahin gitu ya Pak antara Iya, daging udah sama bagian langsung lainnya. dia kepala sama bagian tulang sama isi perutnya sudah langsung Iya. dipisahkan sehingga ikan itu dia terjaga kualitas mutunya. Jadi yang dagingnya itu sudah dipisahkan dan diberi es. Oh, jadi kondisinya udah fillet bukan ikan segar gitu ya Pak? Iya, siap. Oke. Nah, lalu Pak, ketika sampai di balik ke rumah gitu Pak, balik ke pesisir lagi yang maghrib itu Pak, Iya, itu ketika kira-kira sampai di kelanjutannya gimana? jadi begini, ketika dia sampai di daratan, Ya. jadi ketika dia balik lagi sorenya itu ikannya yang tadi dipilet itu langsung dijual ke pengumpul. Kita bilang Langsung. pengumpul, kemudian pengumpul dia jualnya ke cold storage. Kebetulan kita di daerah itu ada punya cold storage milik swasta. Jadi kita ada punya cold storage, memang ada dua. Tapi yang satunya itu milik Pemda, yang milik Pemda itu dia tidak beroperasi karena rusak. Yang satunya itu milik swasta PT Harta Samudra. Oh, berarti Jadi PT Samudra. Harta Samudra ini, PT Harta Samudra ini dia khusus untuk beli ikan tuna dari nelayan. Oke. Jadi disimpannya tuh di cold storage-nya PT Harta Samudra itu tadi ya Pak? Iya. Oke. Lalu nanti setelah disimpan itu nanti didistribusikannya itu target pasarnya mana ya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ekspor kah? Jadi Apa ke pulau lain?
Harta Samudra ini kan dia perusahaan besar. Iya, Pak. Dia perusahaan besar. Dia dulu itu di bawah Anova, tapi sekarang mungkin dia sudah berdiri sendiri. Dia setelah masuk di Harta Samudra, di Corporate Harta Samudra, itu dilakukan processing lagi. Jadi processing lagi untuk menghilangkan ada coklat-coklatnya dan sebagainya, karena memang dia skalanya skala ekspor. Jadi sudah ada pembekuannya di sana. Nanti dari Harta Samudra dia kirim ke perusahaan induknya Harta Samudra yang di Ambon. Kemudian nanti yang dari Ambon itu dia ekspornya ke luar negeri, tujuannya ke Vietnam dan negara-negara lain di Amerika. Berarti itu filet dari itu yang udah diolah sama PT Harta Samudra tadi itu nantinya akan diekspor ke Vietnam itu ya, Pak? Seperti itu, Pak? Iya. Oke. Lalu untuk itu yang tadi olahan yang Bapak singgung di awal waktu Zoom, yang suwir-suwir ikan itu bagaimana ya, Pak? Apakah dari nelayan langsung ngolah jadi produk suwir-suwir apa dari PT Harta Samudra, Pak? Jadi kalau olahan yang kayak begitu, misalnya suwir-suwir ikan cakalang, kemudian abon ikan, ada dalam bentuk nugget ikan, itu dia dari pengolah. Jadi ada yang nama kelompok pengolah ikan itu. Oh, masyarakatnya gitu ya, Pak? Iya, masyarakatnya. Oh, masih skala masyarakat. Nah, itu kalau boleh tahu, Pak, mungkin ada produk apa aja ya, Pak? Selain kayak tadi kan abon ikan yang Bapak sebutkan, suwir-suwir ikan, terus nugget ikan. Kira-kira kayak misal bakso ikan atau olahan lainnya gitu, ada lagi nggak ya, Pak? Atau bisa minta listnya gitu, Pak? Ada yang namanya stik ikan dan sebagainya. Nanti saya kirim contoh olahannya ke Nade. Fikri ya, Pak? Iya, nanti saya kirim. Siap. Oke, siap, Pak. Lalu untuk itu mungkin kalau yang tadi kan ada olahan-olahan stik ikan dan lain-lainnya, Pak. Itu penjualannya kayak gimana, Pak, sistem penjualannya? Apakah memang ada musim-musimnya atau mungkin bakal ada dibuat kayak event tertentu yang benar-benar ini loh, mendisplaykan hasil olahan ikannya gitu, Pak? Iya, betul. Jadi begini. Jadi mereka jualnya, ada yang jualnya mereka online via Facebook, kemudian via kebanyakan itu via Facebook. Kemudian ada juga yang face to face. Jadi misalnya ada yang sudah datang menawarkan, misalnya membeli untuk misalnya oleh-oleh. Kemudian ada juga yang misalnya kalau ada event, misalnya ada pameran kabupaten atau saat ulang tahun kabupaten. Jadi mereka jualnya seperti itu. Tetapi mereka juga tidak rutin, karena memang tidak setiap saat itu maksudnya masyarakat butuhkan. Tetapi mereka jualnya seperti yang tadi, kalau pas mereka buat, mereka ke Facebook. Tapi tidak misalnya dalam 1 tahun itu setiap hari ada. Tidak setiap hari. Cuma memang mereka jual. Oh, berarti kayak mungkin sistemnya bulanan gitu ya, Pak? Mungkin kayak 3 bulan sekali gitu baru buat. Iya. Oh, baik, Pak. Nah, untuk itu, Pak, mereka dapat pelatihan atau pendampingan atau mereka belajar otodidak, Pak, buat produk olahannya tersebut, Pak? Jadi mereka awalnya ini kan mereka nggak tahu. Setelah kita buat pelatihan, mereka jadi tahu dan mereka bisa buat produk yang lain. Jadi selain yang kita dapatkan mereka dapatkan lewat pelatihan, ada juga yang inovasi mereka yang mereka buat. Jadi pelatihannya itu biasanya kita yang laksanakan. Ada juga yang dari Balai Perikanan dan Penyuluhan Ambon, BP3 Ambon yang laksanakan. Ada juga yang dari Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Nah, tapi tidak setiap tahun itu ada, karena tergantung anggaran yang memang dianggarkan tahun itu.
Oh, berarti kira-kira pelatihannya itu masih belum teratur gitu ya, Pak? Iya, jadi Oke. pelatihannya itu tidak setiap tahun Oke. karena tergantung anggarannya itu. Nah, iya, Pak. Hanya memang setiap tahun itu dilakukan pembinaan, di monitoring. Nah, selanjutnya Pak, mungkin pertanyaannya untuk penjaminan kualitas mutunya itu apakah dilakukan pengecekan atau pengujian di laboratorium atau bagaimana ya Pak terhadap produk-produk UMKM yang dipasarkan itu Pak? Jadi kalau untuk produk UMKM itu Ya. mereka ada yang sudah punya NIB, Oh ya. nomor induk berusaha, kemudian ada yang punya izin halal dan izin edar. Jadi sudah ada izin edar itu yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan dulu, kemudian NIB-nya ini dari PTSP, kemudian halalnya dari MUI. Selain itu kalau yang untuk tuna ini, untuk yang di cold storage itu memang karena dia produknya produk ekspor, itu setiap tahun itu dilakukan uji mutu. Semua standar itu ada, HACCP-nya, SOP-nya semua itu ada untuk tuna loin yang skala ekspor dari harta samudra itu. Oke, baik Pak. Nah, itu pengujiannya kalau boleh tahu itu ngikut yang Provinsi Maluku atau yang Kabupaten Ambon ya Pak buat labnya? Kalau yang pengujiannya ini dari karantina, ada yang dari karantina, ada yang dari Dinas Perikanan Provinsi. Oke, oke Pak, baik Pak. Terus, lalu Jumlah cold storage, ya jumlah cold storage kan tadi 2 ya Pak? iya dua, yang satu milik dinas, itu tidak Ya, aktif, yang satu milik swasta yang itu aktif. kalau boleh tahu kenapa nggak aktifnya ya Pak? Ya, dia rusak. Oh, siapa? Oke. Kalau yang punya Terus, dinas itu ada di mana Pak cold storage-nya? Dia ada di Desa Masarete, Di kecamatan apa itu Pak Desa Masarete itu? Kecamatan Liliali. Kalau punya swasta itu ada di Kecamatan Waplau yang sejalan di kecamatan yang ada punya tujuan KKN, di mana itu di Penalisila ya. Ya di Kecamatan Waprau di desa, aduh saya lupa lagi. Desa Tapi Waprea, Wailihan. uh, Desa Waprea atau Wailihan. sebentar Pak. Di Desa Waplau, Lamahang sama Waiura. Oh iya, Desa Waplau itu yang ada cold storage itu. Nanti kalau ada di Desa Waplau, bisa minta izin masuk ke cold storage-nya. Oh, itu yang punya PT Harta Samudra Harta tadi ya? Samudra itu. Iya, nanti kalau misalnya ada pas di sini, kalau mau ke cold storage, nanti bilang ke saya aja, nanti saya nelpon, minta izin, bisa masuk lihat proses packingan ikan tuna. Wow. Wah, terima kasih banyak Pak Mas Rin. Terus kalau rantai dingin itu gimana Fadil? tadi udah Jadi dijelasin rantai, sama Pak Mas Riun, yang itu ya Udah. Pak, sesuai tadi, iya, jadi yang dari begini. kapal udah diletakkan di box berisi es ya Pak, betul dalam keadaan fillet. Iya, iya. Jadi rantai dingin ini kita kan harus sediakan es dulu. Ya, betul Pak. Esnya itu, jadi saya jelaskan sekali, untuk pabrik es ini kita punya ada. Pabrik es itu ada dua, yang satunya milik kita, pemerintah daerah, Dinas Perikanan, namun dia juga rusak. Yang satunya itu milik Harta Samudra, dia aktif. Kemudian satunya lagi juga kita punya pabrik ice flake. Pabrik es flake ini es curah maksudnya. Jadi kita punya dua juga, satu kapasitas 10 ton, satu kapasitas 2,5 ton. Yang 2,5 ton ini yang aktif, yang 10 ton dia ada rusak. Kemudian juga ada es yang milik swasta, es kristal yang biasanya di rumah-rumah makan itu. Itu tapi biasanya untuk pengepul ikan atau nelayan biasa juga membeli es itu untuk mereka
saat melaut atau misalnya untuk pedagang ikan atau pemasar, mereka biasa juga beli es itu. Iya iya iya. Pak, maaf izin bertanya Pak. Untuk kapal nelayannya di sana ada berapa ya Pak untuk kapasitas produksi dalam sehari gitu Pak? Kalau kapal nelayan ini kita punya itu ukuran yang 1,5 GT sampai 2 GT saja. Yang untuk kapal besar yang di atas 5 GT itu ada, tapi dia semacam pursein. Tapi itu untuk ikan pelagis kecil. Oh berarti selain tuna dan cakalang ada komoditas lain Pak yang pelagis kecil itu Pak? Iya, ada ikan pelagis kecil itu yang biasa dijual di pasar-pasar tradisional. Oh berarti ada. Kalau boleh tahu apa ya Pak selain tuna dan cakalang? Soalnya setahu kami cuma tuna dan cakalang doang Pak. Ada yang ikan tenggiri, ada ikan di sini Oh kamu ada bilang. juga. Ikan momar, ikan kawalinya ada. Nah untuk kapal yang kapasitas 1,5 GT sampai 2 GT itu berapa ya Pak jumlahnya kalau boleh tahu Pak? Kira-kira itu muat saya gak untuk penampungan cold storage? itu saya tidak tahu, soalnya itu bukan di bidangnya saya. Nanti Oh ya, siap. datanya saya minta. Atau nanti saya kirim nomor WA-nya kepala bidang, bisa dikonsultasikan ke sana supaya dia bisa kasih tahu jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Buru. Nah, kemudian data statistiknya itu dia bisa sampaikan ke Ade. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu Pak, ini kan kami ada proker ini ya Pak, bersih-bersih pantai Pak. Iya. Kira-kira bersih-bersih pesisir pantai tepatnya. Nah itu kira-kira kami boleh meminjam alat apa saja ya Pak untuk mendukung proker kami di sana Pak? Kalau mau meminjam untuk bersih pantai, kebetulan kita untuk di dinas tidak ada punya peralatan, yang ada punya mungkin kalau misalnya di lautan mungkin kita bisa bantu untuk kerjasama dengan nelayan, lalu minta pinjam. Kalau di lautan mungkin bisa, tapi kalau di pantai mungkin bisa nanti kalau ada pas KKN di sini datang ke sini, kita bisa kerjasama dengan dikonsultasikan dengan MDPI. Biasa mereka punya kegiatan bersih-bersih pantai. Oke baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Tadi MDPI itu apa Pak kepanjangannya? MDPI itu Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Dia LSM, juga LSM yang internasional. Dia ada di Buru. Oh, Ada kantornya di Buru. Ada kantornya itu di sekitar ada kelompoknya di Waplau ada, kemudian di sekitar desa Waplau itu kantornya di Wailihang. Setelah Waplau, 2 kampung lagi baru dapat Wailihang. Oke Pak, baik Pak. Berarti kemungkinan kalaupun tadi kami melaksanakan kegiatan bersih pantai itu mungkin kami bisa meminta bantuan alat atau fasilitas ke LSM tadi apa ya? Iya bisa, nanti atau bisa jadi bisa kerjasama dengan mereka, nanti mereka mengarahkan kelompok mereka untuk sama-sama kerja bakti atau bersih-bersih pantai bisa. Iya. Atau bisa juga dengan Harta Samudra tadi, jadi nanti saat datang konsultasi atau silaturahmi ke Harta Samudra, nah, bisa. Oh ya, kebetulan kan kemungkinan ya mungkin Harta Samudra ini bisa menjadi salah satu potensial sponsor kami ya Pak. Kira-kira Pak Mas Ruhin ada kontak mungkin CSR-nya PT Harta Samudra nggak Pak ya atau humasnya? Bisa nanti saya kirim untuk yang di Waplau ada pimpinan Harta Samudra yang di Waplau. Wah boleh sekali Pak Mas Ruhin, terima kasih banyak Pak. Kami juga ada mau masukin proposal, mungkin ada bantuan-bantuan administrasi yang bisa dibantu
oleh PT bersangkutan itu Pak. Ya, tapi nanti diminta nomor kontraknya ya, nomor kontaknya yang di Ambon. Karena biasanya Mhm. yang dari Woklau ini dia harus lewat Ambon dulu karena pimpinan utamanya di Ambon, Pak Robert. Cuma nomor kontak Pak Robert saya enggak ada, yang di Woklau aja. Oh iya Pak. Siap. Nanti boleh. Kalau yang di Waplau itu Pak siapa Pak pimpinan Harta Samudranya tadi? Kita panggil biasanya Kosan. Kosan. Ya, Oh, Kosan ya. Oke. Boleh, siap. Hmm, Kurang lebih itu aja sih Pak pertanyaan-pertanyaan terkait perikanan di sana ya Pak yang ingin kami tanyakan Pak. iya. Kalau misalnya ada yang mau butuh lagi, bisa Oh ya di Pak. nelpon atau WA saja ke saya. Siap. Oke, siap Pak. Siap Pak Mas Rohen. Rencananya nanti bulan apa ya, Dek? Rencananya kalau sesuai jadwal itu insya Allah tanggal 20 Juni kegiatannya sudah dimulai Pak. Ya, Oke, siap. ya antara kami dalam perjalanan ke sana atau sudah tiba di sana tanggal 20 Juni. Atau nanti juga saya bisa kirim nomor kontaknya yang dari MDPI. Wah, boleh Boleh Pak. sekali Boleh, Pak. boleh. Ya, Makasih supaya banyak Pak. dikoordinasikan dari pihak telepon, supaya pas datang itu sudah kira-kira bisa ada gambaran. Benar. Kosan. Oke, Fadil ada mau ditambahin lagi nggak Fadil? Sudah cukup kayaknya Sudah Fikri. cukup. Atau mungkin dari Pak Mas Ya. Rohin ada pertanyaan mau disampaikan ke kami Pak? Saya pikir kalau dari saya cukup begitu, nanti setelah datang kita sama-sama misalnya data apa yang mau dibutuhkan lagi untuk penyusunan laporannya atau apa, nanti kita siap bantu. Wah, Masya Allah. Ya, wah, terima kasih banyak Pak Mas Rohin atas bantuannya. Udah kalau misalnya itu dari kami sepertinya sudah cukup. Kami benar-benar terima kasih banyak Pak. Tadi baru dihubungi langsung gercep banget Bapaknya bersedia membantu kami langsung pagi ini. Eh, Ya mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mas Ruhin sudah meluangkan waktunya. Maaf merepotkan, maaf mengganggu waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak Mas Terima Ruhin. kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama ya. Terima kasih Pak Mas Ruhin, Waalaikumsalam sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Degis, kita Pada. Siap. Ya, Pak. Izin keluar ya Pak. Iya, oke ya.